Halo semuanya, ini adalah kuliah kalkulus vektor di perkalian titik. Let's go. Nah, jadi kita punya vektor V dan W itu diberikan ya. Dan satu lagi vektor V tambah W itu dengan mudah kita bisa dapatkan dengan melengkapkan jajar genjang ini. Nah, di mana ini adalah W, ini adalah V. Misalkan diberikan sudut antara V dan W itu adalah theta. Theta ini tidak harus lancip, boleh juga tumpul. Nah, di sini kalau kita lanjutkan sedikit V-nya di sini adalah theta, sehingga sisa di sini adalah pi min theta. Oke. Nah, dari segitiga ini, dengan aturan kosinus kita bisa mendapatkan ini ya, bahwa panjang yang di depan sudut itu sama saja dengan panjang yang di sisi-sisi sudut dijumlahkan, dikurangi dengan 2 dikalikan panjang sisinya, dikali kosinus dari sudutnya. Sudutnya adalah pi min theta, ingat ya. Nah, karena cos pi min theta ini adalah negatif dari cos theta, maka negatif dan negatif ini jadi plus, begitu. Nah, oke. Di sini saya cuma tulis ulang saja, ini pindah, sorry, bukan ini yang pindah. Yang ini pindah ruas, gitu. Kemudian, yang ruas kanan ini mudah kita hitung, karena kita bisa anggap saja V atau W-nya itu dimensi 2 atau dimensi 3, gitu ya. Anggap mulai dari dimensi 2. Dengan dimensi 2 ini bisa dihitung, ini bisa dihitung, ini bisa dihitung, dan dengan mudah kalian bisa mendapatkan ini. Jadi ini nanti diganti, dan 2 ini saling menghabiskan untuk mendapatkan bentuk ini. Oke, ruas kanannya istimewa nih. Ruas kanannya istimewa nih, karena dia adalah perkalian komponen masing-masing vektor. Ini kalau di 2 dimensi ya, kalian bisa coba sendiri untuk 3 dimensi, hasilnya juga demikian. Oke, nah karena ini adalah hal yang spesial ya, kita sebut saja sebagai perkalian titik gitu ya. Lalu perkalian titik ini dilambangkan sesuai namanya titik gitu ya, walaupun kerjanya antar dua vektor, hasilnya itu adalah skalar, suatu nilai. Jadi hasilnya bukan ke vektor, tapi ke skalar. Nah, kalau 2 dimensi seperti ini, kalau 3 dimensi sama aja ya, perkalian antar vektor, antar komponen aja. Gitu. Nah, untuk rumus sudutnya tetap sama, tidak berubah gitu. Nah, contohnya misalkan diberikan vektor V dan W, lalu kalau diminta tentukan V dot W-nya gampang, 1 kali min 6, 2 kali 3 dijumlahkan, dapatnya 0. Mudah sekali kan? Lalu tentukan sudut antar kedua vektor tersebut. Wah, ini juga mudah karena begitu kita punya dotnya, kita punya ini sama dengan panjang kali cos. Nah, karena yang di sini sudah 0, maka kita punya hubungan ini mengakibatkan tetanya adalah 90 derajat atau siku-siku. Nah, kenapa tetanya bukan 270 derajat? Ingat, ini bagaikan garis ya. Jadi, kalau kita punya dua vektor seperti ini yang tumpul, kita akan melihat sudutnya yang ini, bukan yang ini. Begitu juga kalau misalkan yang ini lancip gitu ya. Kalau yang tumpul, misalkan, kita akan melihat sudut yang ini, bukan yang ini. Gitu. Jadi sudutnya pasti antara 0 sampai 180 gitu. Ya. Jadi 270 bukan. Oke, lanjut. Nah, tanda dari hasil kali dalam ini tentu sangat dipengaruhi oleh tetanya gitu ya. Oke. Ya, mungkin hasil kali titik gitu ya, bukan hasil kali dalam ya. Hasil kali titik. Ini hasil kali dalam itu nama lain dari hasil kali titik di uh, analisis fungsional ya. Analisis fungsional gitu. Oke. Nah, perhatikan theta ini tadi adalah sudut antara V dan W. Dengan kata lain bahwa kalau kita punya sudut antara V dan W itu lancip, maka
V dot W-nya itu akan positif karena cosinusnya positif kan di 0 sampai 90. Kalau dianya tumpul, berarti tetanya 90 sampai 180 di kuadran 2, cosinusnya negatif. Gitu. Sehingga perkalian titiknya juga negatif. Nah, kalau tetanya 90 derajat, maka dotnya itu akan sama dengan 0, atau dia tegak lurus gitu. Ya, tegak lurus. Nah, nama lain tegak lurus adalah ortogonal. Nanti kita akan lihat di slide setelah ini gitu ya. Nah, kalau tetanya 0 gimana? Berarti V dan W itu akan sejajar dan searah gitu. Sejajar dan searah. V-nya begini, bisa W-nya segini doang atau sama atau lebih panjang. Nah, mau bagaimanapun W ini pasti bisa kita tulis sebagai K dikalikan V dengan K-nya positif. Dengan demikian, kalau kita ganti W yang ini menjadi KV, berarti yang W ini juga kita ganti jadi KV. Lalu cos theta-nya ini jadi cos 0. Cos 0 itu 1. Oke. Jadi yang K yang di ruas ini sama K yang di ruas ini akan saling menghabiskan. Ya. Hati-hati ya, saya ada sedikit loncat waktu mencoret ini. Ada sedikit loncat untuk mendapatkan bentuk ini. Oke. Ya, bentuk ini sebenarnya otomatis ya kalau kita lihat dari definisi V.V itu langsung otomatis kita punya ini. Oke. Nah, tadi kita punya waktu tetanya sama dengan 0 derajat, kita pasti punya ini dengan K lebih dari 0. Nah, di sini coba adik-adik pikirkan berapakah nilai K yang tepat untuk persamaan ini. Cuma dari persamaan ini toh ya, tapi hati-hati ini karena ini vektor dan vektor kita tidak punya W per V ini tidak ada. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini bagaimana kita bisa mencari nilai ini? Tolong dipikirkan ya. Kalau ada yang tahu, tulis di komentar. Lalu lanjut. Di sini kalau tetanya 0 derajat gitu ya. Kalau tetanya 180 derajat bagaimana? W-nya ke belakang gini kan. Dia sejajar tapi arahnya berbeda. Berarti W ini akan ditulis sebagai KV dengan K-nya negatif. Nah, kalau seperti ini, apakah kita akan mendapatkan yang atas atau akan mendapatkan yang bawah? Silahkan dipikirkan. Tulis juga di komentar di bawah kalau yakin mau pilih yang mana, yang atas atau yang bawah di pertanyaan ketiga gitu ya. Next. Nah, di sini proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal. Jadi diberikan vektor V dan B ini atau ini dan ini gitu. B-nya yang ini ya, yang biru, B-nya yang ungu. Jadi boleh dianya sudutnya lancip, boleh sudutnya tumpul gitu. Nah, yang sudutnya siku-siku nanti kalian coba pikirkan ya dengan maksud dari proyeksi ini. Nah, ini. Kita menyinari vektor V dari atas kayak gini, arah sinarnya. Di mana arah sinar ini akan tegak lurus dengan vektor B. Jadi dalam arti kalau kita lihat di sini siku-siku. Nah, gitu ya. Nah, hal yang sama di sini juga. Hal yang sama juga kita beri sinar. Gitu. Yang tegak lurus dengan vektor B. Nah, tentu vektor V ini akan menghasilkan suatu bayangan yang nanti kita sebut sebagai proyeksi dari vektor V terhadap B. Gitu. Proyeksinya ada embel-embel lagi. Proyeksi ortogonal karena sinarnya tegak lurus dengan vektor B. Ya. Jadi kata baru tadi yang di slide sebelum ini ortogonal itu melambangkan tegak lurus. Itu. Oke. Nah, objek bayangan ini adalah vektor juga, di mana kalau sudutnya lancip, proyeksinya akan searah dengan B, dan kalau tumpul akan berlawanan arah.
masing-masing tetap sejajar dengan B gitu. Nah, kalau misalnya theta adalah sudut antara V dan B, kita bisa dengan mudah mencari panjang ini. Bagaimana caranya? Ingat ini siku-siku, kita punya segitiga siku-siku dengan sudut theta. Berarti cos theta itu adalah panjang yang di sini, yaitu panjang dari proyeksi, saya tidak tulis lengkap, dibagi dengan panjang yang di sini, yaitu panjang dari V. Gitu. Ini kalau sudutnya lancip. Nah, kalau sudutnya tumpul, di sini jadi pi min theta, sehingga kita punya cos pi min theta adalah panjang dari proyeksi dibagi dengan panjang dari V. Ingat cos pi min theta itu adalah negatif dari cos theta, dan karena cos theta-nya itu tumpul, gitu, berarti cos-nya itu negatif, dikali negatif lagi, ini adalah nilai yang positif. Gitu. Dengan kata lain ya ini sama saja dengan mutlaknya cos theta. Gitu. Ya, sama halnya yang ini karena ini dari awal sudah positif, ini juga sama dengan cos theta mutlaknya. Oleh karena itu proyeksi ini sama saja kalau ini kita pindah ruaskan. Ya, pindah ruaskan. Jadi panjang V kali cos theta. Itu pakai mutlak. Nah, untuk kesininya mudah ya, kita punya hubungan ini tadi yang di awal. Itu adalah V dot P. Tinggal kita ganti saja. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan vektor proyeksi ini? Nah, sebenarnya bisa dengan mudah begitu kalian sudah bisa menjawab pertanyaan 2 tadi. Jadi, sementara saya tinggalkan dulu ini sampai kalian sudah menjawab pertanyaan 2. Tidak sulit ya, tidak sulit. Pikirkan dulu. Oke. Nah, idenya ya begini, karena proyeksinya sejajar antara dia searah atau berlawanan, tetap saja proyeksi BV itu akan sama dengan K dikalikan dengan B. Ada suatu skalar. Dia karena sejajar, ada suatu skalar. Jadi idenya adalah kita harus mencari K ini berapa. Itu ada di pertanyaan. Ya, walaupun jawabannya sudah tertuang di sini ya. K-nya berapa gitu. Mungkin ini bisa jadi hint untuk pertanyaan 2 juga. Oke. Nah, ingat di sini kita mau cari K yang skalar. Jadi kita harus pastikan isi di sini juga skalar gitu. P dot itu adalah skalar. Norma atau panjang itu juga skalar. Jadi skalar bagi skalar ya aman gitu ya. Asal jangan vektor bagi vektor aja. Oke, ini ya. Kita mau mencari proyeksi W terhadap V. Berarti kita perlu dotnya dulu, V dot W. Gitu. V dot W ini tidak susah ya. 1 kali 1, 1 kali min 1, min 1 kali 2. Walaupun di 3 dimensi gitu ya. Tidak susah. Gitu. Nah, kemudian terhadap siapa? Terhadap V. Berarti kita perlu panjangnya V ini berapa? Gitu. Nah, karena kebetulan untuk mencari proyeksi, kita perlunya panjang kuadrat ya. Ya, gampang aja. Kita tinggal kuadratkan masing-masing komponen, lalu dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah ini bagi ini dikalikan dengan vektor V atau W. Vektor V tentunya. Ya, vektor V. Gitu. Karena proyeksi ini akan sejajar dengan vektor V ini. Oke, dapatlah seperti ini. Bam, selesai. Oke, sekian untuk kuliah yang kali ini. Kita ketemu lagi di kuliah selanjutnya.